Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raja Partodasoid dengan NIM 220101112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai TensorFlow, yaitu mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Pak Tony Svehendra, ST MCS. Nah, langsung saja kita ke materi, yaitu TensorFlow. Oke, TensorFlow. Apa itu TensorFlow? Sebelum kita jauh untuk mengenal kompleksitas dari TensorFlow, kita harus mengetahui apa dasar atau kerangkanya, yakni dari kata tensor dan flow. Tensor sendiri adalah vektor atau matriks n dimensi yang dapat mewakili segala bentuk data. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan melalui gambar yang ada di bawah teks yang sudah saya sediakan, yaitu ada skalar, vektor, matriks, dan tensor. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tensor memiliki karakteristik yang digunakan untuk dunia komputasi. Dunia komputasi, dalam artian dunia komputasi adalah untuk perhitungan. Maka dari sebuah vektor itu sebelumnya adalah skalar. Nah, dari sebuah matriks sebelumnya terbentuk dari vektor. Sedangkan tensor adalah terbuat dari kumpulan matriks. Nah, sehingga dapat dikatakan semua nilai tensor memiliki bentuk tipe data yang diketahui atau sebagian diketahui sama. Dimensi matriks atau larix menentukan bentuk datanya. Tensor dapat berasal dari data input atau output perhitungan. Semua operasi di TensorFlow dilakukan dalam grafik. Nah, untuk kompilasi ini bisa kita lihat bahwa tensor akan terbentuk dari data-data yang sudah dihitung, baik itu dari inputnya maupun dari outputnya. Nah, selanjutnya adalah grafik. Grafik adalah rangkaian perhitungan yang terjadi secara berurutan. Setiap operasi disebut node operasi dan semuanya terhubung bersama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tensor akan membentuk operasinya dalam grafik. Nah, sehingga kita lihat grafik yang terbentuk dari beberapa nilai akan membentuk sebuah dimensi. Nah, pertanyaannya, apa hubungan TensorFlow dengan matriks dan juga dimensi? Nah, erat kaitannya dengan perhitungan, sehingga dapat dikatakan bahwa TensorFlow ini membutuhkan sebuah nilai agar membentuk sebuah dimensi dan juga membentuk sebuah matriks. Nah, itu erat kaitan hubungannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita coba belajar membuat sebuah objek tensor menggunakan Google Colab. Nah, simak video ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah objek tensor menggunakan Google Colab. Kita buka tab baru, lalu kita cari Google Colab. Nah, kemudian kita menunggu lamannya berproses. Nah, untuk pertama-tama teman buka new project ya. Lalu di sini pada bagian atas untuk penamaannya bisa dibuat objek tensor 1. Kita buat saja import TensorFlow ASTEM. Nah, di sini fungsinya kita memasukkan TensorFlow jadi CTF. Lalu bisa kita run. Sekarang kita baru bisa membuat blok kode selanjutnya. Karena kita sudah berhasil membuat TensorFlow menjadi TF, kemudian saya akan membuat sebuah objek saya, yaitu nama. Nama sama dengan tf.constant. Lalu dalam bentuk tipe data saya itu string ya Patahi Parsoid. Nah, sini saya sudah membuatnya.
dulu. Kemudian boleh nambahkan blok kode. Nah, di sini saya ingin mencetak nama saya. Buat print nama. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan tf.print, maka tensor ini akan mencetak tf.tensor b dalam kurung itu raja partai date, shape-nya itu kurung dan tutup kurung, dan tipe datanya string. Dia mengasih tahu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan tag nama, dia itu membentuk sebuah string yaitu TensorFlow.Python framework of 3 tensor. Nah, dalam artian tidak tercetak juga ya, karena dia dalam Python-nya. Nah, coba kita buat blok kode selanjutnya itu tf.print. Lalu saya panggil nama saya tadi. Silakan tf.type nama, coba kita panggil. Lalu ditekan. Nah, itu tf.print nama, maka akan tercetak langsung nama raja partai tersebut. Sedangkan jika tf type nama, maka dia akan tertulis atribut error dengan Python input 4 bla 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 bla, karena modul tensor tidak atributnya tidak type. Oke, kemudian ini kemudian kita bisa masukkan yang lain ya, beberapa dengan data lain. Misalnya saya masukkan nim sama dengan tf.constant, masukkan data saya, nimnya 220112. Nah, di bagian bawah sini, ini kita run dulu. Lalu pas bagian bawah bisa kita turunkan, saya bisa mencetak dengan tf.print nim. Coba. Nah, maka akan tercetak nim saya. Nah, tadi kan saya menggunakan tipe data string nih. Kemudian bisa saja kita gabungkan antara nama dan nim. Jadi kita buat tf.print nama plus nim. Coba kita jalankan. Nah, di sini kan nama saya kan raja partai tersebut, dia tidak ada spasi antara nama dan nim. Ini bisa kita ubah dengan tf.print nama tambah string kode kedua atas baru ditambah nim ya. Maka yang akan tercetak nama dan juga ada spasi untuk nim saya. Kemudian saya ingin menambahkan nilai. Nah, nilai. Nah, itu saya masuk saja nilai sama dengan f.constant. Saya bikin nilai saya 12. Ini kita kan. Saya mau mencetak dengan menggabungkan antara nama dan nilai. Apa? Nama, koma, nilai. Bisa saja. Nah, di sini akan tercetak dalam string bahwa raja partai tersebut nama dan juga nilai. Demikianlah untuk membuat sebuah objek menggunakan Google Colabs dengan objek tensor saya, yaitu nama, nim, dan nilai.